Jadi bagaimana saudara-saudara komentarnya tentang hasil FIFA Matchday edisi September di negara-negara ASEAN? Saudara-saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Yang sopan ya. Malaysia kemungkinan besar akan ranking naik, saudara-saudara. Mungkin sekitar 120-an. Nah, setelah kemenangan lawan Singapura dan Palestina. Sementara Indonesia kemungkinan gak akan berubah dari 117-116-an, saudara-saudara. Begitu pula juga dengan Thailand yang gak akan banyak berubah, saudara-saudara, setelah kalah dari Irak. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara, pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA sudah selesai diselenggarakan, saudara-saudara, oleh beberapa sejumlah negara Asia Tenggara. Memang tidak semua negara ASEAN, tidak semua jiran kita, tetangga-tetangga kita itu menggelar pertandingan persahabatan. Tidak semuanya, hanya beberapa saja yang beruntung mendapatkan lawan, mendapatkan kesempatan beruji coba, mendapatkan kesempatan untuk menambah ranking FIFA, menambah poin FIFA untuk persiapan menghadapi pertandingan resmi nanti di bulan Oktober nanti. Di situ ada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia playoff, saudara-saudara. Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak. Sementara di negara lain kayak Malaysia, kayak Thailand itu mereka akan melanjutkan ke kampanye kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara. Piala Asia 2027 itu, saudara-saudara, sehingga persiapan dilakukan sepanjang bulan September ini, dan hasilnya ya seperti yang saudara-saudara sudah lihat sendiri. Thailand mengalahkan Fiji sebelum kalah dari Irak pada Kings Cup, saudara-saudara, di sana di Thailand sebagai tuan rumahnya. Kemudian Malaysia berhasil mengalahkan Singapura. Kemudian setelah itu mengalahkan Palestina. Jadi dua pertandingan FIFA Matchday edisi September itu dimenangkan oleh Malaysia, saudara-saudara, mendapatkan dua kemenangan. Kemudian Vietnam, dia tidak menggelar pertandingan uji coba karena dia hanya sparring partner. Pelatih dia Kim Sang-sik fokus ke tim nasional yang U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Sementara Indonesia, saudara-saudara, menggelar dua pertandingan di Surabaya menghadapi Taiwan dengan kemenangan yang cukup mencolok melawan Taiwan. Kemudian pertandingan kedua yang menghadapi Lebanon, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 meskipun mendominasi semua sektor lapangan, meskipun mendominasi pertandingan, tetapi pertahanan rapat Lebanon dan taktik Lebanon yang cukup keras membuat Indonesia kesulitan mencetak gol, saudara-saudara. Kemudian negara-negara ASEAN lain kebanyakan juga mereka tidak menggelar pertandingan FIFA Matchday di bulan ini, saudara-saudara. Lebanon ini, saudara-saudara, Patrick Kluivert kembali melakukan rotasi. Mayoritas pemain yang tampil, yang masuk starting line up waktu menghadapi Taiwan, saudara-saudara, diistirahatkan, tidak masuk starting. Hanya Emil Audero dan kalau nggak salah Yakob Sayuri yang masuk ke starting line up pertandingan melawan Lebanon. Selebihnya, saudara-saudara, pemain-pemain inti, pemain-pemain inti misalnya seperti Jay Eases, kemudian Kevin D, kemudian di situ juga ada Dean
Dean James, Pelupesi, kemudian Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra masuk starting line up. Ricky Kambuaya juga ikut bermain di situ, saudara-saudara. Stefano Lillipali juga bermain di situ. Hanya Justin Hubner ini dia nggak masuk ke starting line up melawan Lebanon maupun melawan Taiwan karena dia sakit, saudara-saudara, sakit ya. Justin Hubner sakit sehingga nggak bisa masuk. Dengan starting line up seperti ini, Indonesia terlihat sekali amat sangat dominan, menguasai semua sektor permainan, semua lapangan dikendalikan dengan baik. Tetapi ya lagi-lagi Lebanon bermain sangat disiplin, cenderung keras ya. Ya mungkin sedikit mengarah ke kasar, ya wajarlah itu mereka karena mereka berada dalam tekanan, saudara. Mereka merasa walaupun rankingnya lebih bagus dari Indonesia, tapi mereka merasa tertekan, merasa Indonesia jauh lebih bagus sehingga mereka melakukan pertahanan yang rapat, defensif, kemudian beberapa kali melakukan aksi-aksi kekerasan yang cukup menjurus ke kasar. Ya nggak apa-apa, namanya juga pertandingan uji coba. Justru Indonesia harus memanfaatkan itu untuk mencari cara bagaimana membongkar pertahanan Lebanon. Karena nanti kemungkinan potensi lawan Arab Saudi, lawan Irak itu dengan taktik yang seperti itu, keras itu juga terbuka lebar. Sudah terbukti kemarin Irak waktu melawan Thailand. Itu si Canatip itu, saudara-saudara, buset, ditendang dari belakang itu. Itu kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi nanti ketika Indonesia di bulan Oktober melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Menarik juga pertandingan Malaysia melawan Palestina, saudara-saudara. Ini pertandingan yang cukup menarik sebenarnya. Sejak menit pertama sampai menit terakhir menarik. Ada banyak sekali peluang yang dihasilkan. Malaysia bermain dengan ya seperti biasalah formasi mereka. Si Peter Slamovski, kemudian sama seperti Patrick Kluivert di Indonesia, dia juga menukar pemain. Beberapa pemain yang tidak main di pertandingan pertama sekarang dimainkan lagi. Jadi dia ada banyak starting line up yang cukup bagus. Misalnya Shihan Hasmi kemudian diberi kesempatan kembali bermain, kemudian Holgado, Figueiredo juga main, kemudian Noah. Pokoknya kombinasi permainan, kombinasi starting line up antara pemain-pemain Latino dengan pemain-pemain pemain-pemain lokal, dan ini ada juga Richard Ching yang menjalani debut internasional untuk Malaysia untuk senior. Kalau di Indonesia Adrian Wibowo menjalani debut internasional untuk pertama kalinya pertandingan internasional. Malaysia memberi kesempatan Richard Ching untuk menjalani debut internasional dan permainannya ya terlihat cukup ya bagus lah, saudara-saudara. Hasilnya juga cukup bagus. Malaysia walaupun hanya unggul 1-0, jangan salah, Palestina itu tim yang bagus, walaupun kondisi dalam negeri mereka kayak begitu, tetapi mereka tim yang bagus. Mereka juga mampu tampil di kualifikasi Piala Dunia itu juga sampai menembus peringkat ketiga, putaran ketiga, saudara-saudara. Mereka tim yang cukup solid, tim yang tangguh, sehingga kemenangan ini cukup penting dan kemungkinan besar ini akan menjadi bekal yang cukup berharga bagi Malaysia nanti di pertandingan kualifikasi Piala Asia selanjutnya. Karena mereka masih harus bersaing dengan Vietnam di grupnya, walaupun mendapatkan keuntungan dari kemenangan di pertandingan pertama 4-0 atau 3-0 atau berapa kosong itu, tetapi masih ada nanti leg kedua di kandangnya Vietnam. Dan yang penting mereka akan berusaha untuk memenangkan semua pertandingan di kualifikasi Piala Asia supaya lolos ke Piala Asia, saudara. Indonesia seperti Malaysia, Thailand juga menjalani pertandingan yang cukup ketat, saudara-saudara, ketika pertandingan melawan Irak khususnya ya di Kings Cup di pertandingan finalnya. Pertandingan pertama ketika mereka menghadapi Fiji itu mereka tampil sangat bagus memang. Rotasi lah sama. Mayoritas starting line up di pertandingan pertama melawan Fiji, kemudian di pertandingan melawan Irak itu juga
ada kombinasi, dicombine, dicampur saudara-saudara. Kemudian pertandingan melawan Fiji itu juga mereka bagus sekali, mereka sangat solid, sangat dominan, menguasai semua sektor lapangan ya, karena level Fiji di bawah Thailand jauh saudara-saudara. Fiji dari Oseania, jadi mereka dengan leluasa melancarkan serangan, mencetak banyak gol. Kemudian di pertandingan kedua melawan Irak itu terlihat sekali permainannya cenderung keras, sama kayak Indonesia melawan Lebanon. Pertandingannya terlihat sangat keras, banyak sekali peluang yang didapatkan. Thailand sempat mencetak gol, cuma offside saudara-saudara, tidak tanggung-tanggung, dua pemain begini ya, dua pemain langsung offside. Kemudian Irak bangkit, kemudian Irak bisa mencetak gol. Pertandingan dalam kondisi yang keras. Ada 2 kartu merah untuk pemain Irak akibat kekasaran yang dilakukan mereka kepada pemain Thailand, salah satunya kepada Chanatip Songkrasin. Chanatip betul saudara-saudara, Songkrasin yang ditendang dari belakang oleh si pemain nomor 10 itu, Muhannad Ali atau siapa itu. Walaupun pada akhirnya kemudian si Chanatip juga setelah mendapatkan perawatan juga sehat. Kemudian pemain-pemain Irak juga kemudian meminta maaf. Tetapi ya ini sebuah pengalaman yang cukup berharga bagi bagi Irak dan Thailand dalam pertandingan ini, karena nanti Irak akan menghadapi Indonesia, sehingga ya Indonesia harus mengantisipasi permainan keras Irak. Dan Lebanon sudah membuktikan bermain keras, ya Indonesia harus belajar dari itu nanti menghadapi Irak maupun menghadapi Arab Saudi. Pelajaran di FIFA Matchday September ini benar-benar harus diterapkan nanti ketika kualifikasi putaran round keempat itu di bulan Oktober, pertandingan bulan Oktober saudara-saudara, termasuk permainan keras melawan Lebanon itu, karena potensi Irak juga akan bermain keras. Kemudian Indonesia juga akan melawan Arab Saudi. Yang paling penting itu, yang paling berat itu nanti menghadapi Arab Saudi, dan Arab Saudi itu membuktikan diri bukan tim yang kaleng-kaleng saudara-saudara, bukan tim yang kaleng-kaleng. Sebelumnya mereka ikut CONCACAF Gold Cup di Amerika Serikat pada bulan Juni atau Juli itu. Kemudian sekarang saudara-saudara, FIFA Matchday edisi September dimanfaatkan Arab Saudi untuk tur ke Eropa. Mereka bermain di Republik Ceko. Pemusatan latihan di Republik Ceko, di Czech Republic, menghadapi 2 pertandingan internasional yang cukup penting dengan hasil yang cukup positif saudara-saudara. Ini harus diwaspadai ya. Indonesia ini harus diwaspadai. Mereka mengalahkan Makedonia Utara 2-0 kalau nggak salah di pertandingan pertama. Kemudian yang pertandingan terbaru kemarin itu hari Senin malam atau Selasa dini hari itu saudara-saudara, itu Arab Saudi berhasil menahan imbang Ceko saudara-saudara, Republik Ceko, Czech Republic, mereka tahan imbang 1-1. 2 pertandingan internasional di Eropa, di daratan Eropa, 2 pertandingan away di depan pendukung Republik Ceko itu mereka manfaatkan dengan baik untuk menguji mental bertanding Arab Saudi, sehingga ini akan menjadi modal yang cukup bagus bagi Arab Saudi nanti ketika pertandingan round keempat menghadapi Indonesia, menghadapi Irak. Dan ini juga harus diwaspadai oleh Indonesia. Ini Patrick Kluivert harus mulai berpikir di sini nih, bagaimana cara mengatasi Arab Saudi, karena Arab Saudi yang sekarang sudah berkembang jauh lebih bagus daripada Arab Saudi yang waktu itu dikalahkan Indonesia di Jakarta di pertandingan terakhirnya Sintayong saudara-saudara, ketika Marcelino Ferdinand menari-nari. Sekarang itu udah beda Arab Saudi. Jadi ini akan menjadi sebuah tantangan yang amat sangat. Round keempat nanti saudara-saudara, putaran keempat, putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang penentuan kelolosan Indonesia ke Piala Dunia atau tidak, saya punya feeling agak ya campur aduk lah. Saya nggak tahu ya, ini mungkin 50-50 lah. Saya rasa peluangnya 50-50, walaupun saya menganggap kok cenderung agak berat saudara-saudara, kalau kita melihat hasil-hasil pertandingan yang baru saja dijalani oleh 2 rival Indonesia saudara-saudara. Arab Saudi seperti yang saya bilang tadi mengalahkan Makedonia Utara dan bermain imbang dengan Republik Ceko, sementara Irak mengalahkan Hong Kong dan mengalahkan Taiwan. Kemudian kita melihat bagaimana Indonesia kesulitan mencetak gol ke gawang Lebanon dengan permainan yang keras, dengan parkir bis yang
cukup rapat. Bukan parkir bis, parkir tank, saudara-saudara. Dan tak terlihat sekali Patrick Kluivert tidak memiliki solusi. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya tidak mau membandingkan dengan Sintayong. Tetapi kalau Sintayong itu dia selalu punya solusi, selalu ada taktik alternatif. Selalu bermain, kalau lawannya main begini, dia akan main begitu. Tetapi tampaknya yang terlihat dengan Patrick Kluivert ini tidak seperti itu. Nah, ini yang membuat saya agak sedikit khawatir nanti ketika pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Harapan saya, tentu saja jujur saya berharap Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa mengalahkan Irak untuk lolos ke Piala Dunia. Karena hanya kemenangan yang akan mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tetapi kalau kita melihat kondisi objektif seperti saat ini, ya kita mungkin butuh keberuntungan juga, butuh fokus, butuh alternatif, taktik, strategi, butuh menganalisis lawan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh terpancing oleh hal-hal non-teknis. Jangan mengungkit-ungkit masalah non-teknis, karena itu justru akan kontraproduktif, akan mengganggu konsentrasi para pemain, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi ya? Zimbabwe sampai Vanuatu, saudara-saudara. Wah, jauh banget ya. Ya, itu tadi saudara-saudara. Tadi kita sudah bicara, kita mengulas tentang hasil FIFA Matchday edisi September 2025 yang dijalani oleh sejumlah negara Asia Tenggara. Tidak semua negara Asia Tenggara menjalani pertandingan persahabatan, tidak semua negara menjalani FIFA Matchday di edisi September, tidak semua tim menjalani pertandingan uji coba, hanya beberapa saja. Dan hasilnya ya ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi rata-rata relatif memiliki hasil yang cukup bagus. Misalnya Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan atas Taiwan yang rankingnya di bawah, kemudian bermain imbang dengan Lebanon yang parkir bus, parkir tank, saudara-saudara, dan bermain agak sedikit keras. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu memang namanya juga uji coba ya. Memang Indonesia harus mendapatkan lawan seperti itu supaya nanti di pertandingan yang sebenarnya, di pertandingan kompetitifnya bisa punya solusi untuk memenangkan pertandingan. Dengan hasil 1 imbang, 1 kemenangan, ya kemungkinan besar rankingnya nanti memang Indonesia dapat tambahan poin, saudara-saudara, dapat tambahan poin, tetapi kemungkinan nggak akan banyak bergerak, saudara-saudara. Mungkin tidak akan banyak bergerak dari 117, 116-an, saudara-saudara. Kita hanya dapat tambahan 0,17 poin dari Lebanon, saudara-saudara. Sementara Malaysia juga berhasil mengalahkan Singapura pada pertandingan pertama dan Palestina pada pertandingan kedua. Rankingnya Singapura rankingnya di bawah Malaysia, kemudian Palestina di atas Malaysia. Jadi kemungkinan Malaysia juga akan naik ranking, tapi nggak banyak-banyak juga. Mungkin sekitar, ya prediksi saya sekitar ranking 120-an, saudara-saudara. Kan sebelumnya dia ranking 125 ya, mungkin sekitar 120, 121 ya, 119 mungkin. Tapi kemungkinan sih sekitar 120, saudara-saudara, berkat kemenangan dari Palestina dan kemenangan dari Singapura. Ya, sebentar lagi ngejar Indonesia. Ya ramailah ini, Indonesia dan Malaysia kejar-kejaran ranking. Sementara Thailand juga saya rasa nggak akan banyak berubah, saudara-saudara, nggak akan banyak berubah, karena ya dia mengalahkan sebelum pertandingan pertama, mengalahkan Fiji yang rankingnya memang di bawah Singapura. Jadi penambahan poinnya tidak terlalu signifikan. Kemudian ketika melawan Irak yang rankingnya lebih tinggi, mereka kalah, saudara-saudara. Jadi sama seperti Indonesia, nggak akan banyak berpengaruh pergeseran rankingnya Thailand. Sementara Vietnam dia nggak menggelar pertandingan resmi internasional. Dia hanya sparring partner saja dengan klub lokal. Ya saya rasa poinnya tidak akan mendapatkan tambahan poin. Ya mungkin saja Vietnam bisa turun karena dia nggak dapat tambahan poin. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting adalah FIFA Match di edisi September ini menjadi bekal, menjadi bahan uji coba pemanasan yang tepat untuk
pertandingan resmi nanti di bulan Oktober ada negara-negara ASEAN yang lainnya akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2027, sementara Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak, saudara-saudara, pada round keempat playoff. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Oh, di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.